Hai guys, balik lagi di Juan Muzaki. Dan pada video kali ini aku akan membacakan kembali cerita horor dari Twitter yang berjudul Orderan Goib. Cerita ini dipost ke Twitter oleh akun yang bernama Bon. Jadi 2 tahun lalu, si Bon ini bekerja pada suatu restoran cepat saji yang berada di daerah Kebon Jeruk. Dan dia ini bertugas sebagai waiters, tapi kadang disuruh buat delivery juga, karena memang di restorannya tidak ada karyawan khusus delivery. Ceritanya pada waktu itu dia kerja shift sore dan jam menunjukkan pukul 9 malam. Kondisi restoran juga agak sepi. Tiba-tiba restoran tersebut mendapat pesanan dari customer. Kebetulan dia yang kebagian buat nganterin makanan tersebut. Akhirnya setelah makanan jadi, dia pun berangkat untuk menuju alamat pemesanan. Alamat pemesanan tersebut berada pada komplek X Blok A nomor 7. Ketika sampai di perumahan X itu, dia mencari letak Blok A nomor 7. Namun setelah mondar-mandir mencari gak ketemu-temu, akhirnya dia pun memutuskan untuk bertanya pada warga setempat yang lagi nongkrong. Dan seperti ini. Misi mas, numpang nanya kalau Blok A sebelah mana ya? Oh maaf mas, saya nggak tahu, jawab warga tersebut. Agak mengherankan sih kenapa warga lokal daerah itu gak hafal blok-blok perumahan. Dengan perasaan agak pesimis, si Bon ini tetap melanjutkan delivery makanannya. Setelah mondar-mandir agak lama, dia pun menghampiri bapak-bapak di pinggir jalan dan menanyakan kembali letak blok A di sebelah mana. Misi pak, numpang nanya kalau blok A sebelah mana ya? Maaf mas, saya kurang tahu. Tapi coba deh mas jalan ke ujung di dekat gereja, ada pos satpam. Ntar tanya aja sama yang jaga di sana. Jawaban tersebut terdengar seperti kurang memuaskan, tapi setidaknya udah ada sedikit petunjuk dan ngasih tahu ada pos satpam untuk bertanya. Siapa tahu bisa sampai ke tujuan kan. Namun ketika di jalan menuju ke gereja, di sana agak gelap dan kondisinya sepi banget. Namun tetap melanjutkan perjalanan ke ujung Cibon ini. Setelah sampai di belakang gereja, akhirnya Bon menemukan blok B dan senang dong karena setelah blok B maka bakal ketemu blok A. Dan disinilah kesalahan terjadi. Tanpa lapor satpam, dan Bon menuju rumah pesanan yang meragukan karena sepanjang jalan di blok A, suasana blok itu seperti kota mati. Tempatnya terlihat gelap dan gak ada orang sama sekali di situ. Setelah berjalan sekitar 10 menit, dia pun menemukan rumah dengan nomor A6. Dan si Bon ini senang dong karena satu rumah lagi ada rumah si customer pastinya. Dan dia pun sampai di rumah customer dan yang anehnya mengapa rumah yang terlihat terang cuma rumah nomor 7 ini. Kemudian dia memencet bel dan coba buat manggil penghuni rumah itu. Permisi pak, permisi bu, ini orderannya. Kurang lebih 15 menit menunggu tidak ada jawaban dari orang-orang rumah itu. Dan dia bersiniatif untuk telepon nomor customer tersebut. Dan yang mengangkat telepon tersebut itu seorang perempuan dan bilang, "Oh ya, tunggu sebentar." Tak lama kemudian, pintu terbuka dan dia melihat seorang laki-laki bertubuh besar membuka pintu. Yang dia herankan, kenapa yang jawab perempuan, yang keluar kok laki-laki. Ya, tubuh gede lagi. Ya udahlah, positif aja, mungkin itu suaminya atau siapalah mungkin ya. Langsung Bon panggil, "Pak, ini pesanannya." Belum sampai si bapak nyamperin, dia tiba-tiba melihat cas center menyewat wajahnya dari kejauhan. Dan terdengar ada orang memanggil si Bon. Ternyata itu satpam komplek dan dia bertanya ke si Bon, "Lagi ngapain kamu di situ?" "Ngantin makanan, Pak." "Hah?" Tiba-tiba si Bon disuruh nyamperin satpam itu dan dengan berat hati dia nyamperin satpam tadi. Tapi sebelum nyamperin, dia sempat menoleh ke arah rumah dan pintu rumah itu sudah tertutup kembali dan laki-laki rumah itu yang tadi gak tahu kemana perginya. Sampai di pos, dia bertemu dengan 2 orang lelaki yang sedang nonton TV. Salah satu bapak itu tanya, "Ngapain kamu di situ?" "Nganterin makanan pak, saya dari restoran." "Emangnya alamatnya di mana?" "Blok A nomor 7." Mana mungkin ada yang pesan makanan dari alamat itu. Soalnya blok A itu emang mau dibangun, tapi masih perencanaan. Jawaban dari bapak tadi membuat dia berpikir keras dan intinya mereka gak percaya kalau ada rumah di blok A7.
karena si Bon ini ingin nggak kena marah oleh si bos restoran itu, ya bosnya si Bon. Dan si Bon memutuskan untuk mengambil gambar agar ada bukti. Akhirnya dia ditemani seorang satpam kembali ke rumah yang tadi untuk mengambil foto. Setelah sampai, kaget bukan main. Bon melihat rumah tadi lenyap seketika dan gang tersebut menjadi gelap. Padahal terlihat jelas rumah nomor 7 tadi itu terlihat terang dan rumah yang lainnya terlihat gelap. Ya udah deh, balik lagi ke pos satpam. Sampai di pos satpam, si Bon terdiam tak berbicara apa-apa. Dan dia diberi air minum putih oleh Papa karena melihat sesuatu yang agak janggal. Dan dia shock karena kejadian tadi. Mereka bertanya lagi kepada si Bon, namun Bon hanya diam dan tak bisa menjawab pertanyaan mereka. Satpam pun bilang, di sini emang rumah kosong. Mungkin lu salah tadi. Salah satu dari mereka juga bilang, tapi di sini emang suka kayak gitu sering ada orderan makanan, barang atau ojek online. Lu masih wajar malam-malam. 2 hari kemarin kejadian siang, bahkan kemarin ada orderan jemput anak kecil minta dianterin ke sini. Pas udah sampai di sini udah gak ada. Kan bingung. Mendengar cerita tersebut dalam hati, si Bon bingung dan heran. Masa ada kejadian gitu di siang-siang kan? Namun si Bon ini hanya diam mendengar kata-kata orang tersebut. Itulah akhir dari kisah orderan goib. Oke, gimana nih ceritanya dari abang delivery kali ini? Lumayan bikin merinding. Jadi buat abang-abang ojol atau kurir delivery, hati-hati dalam mengirim barang atau menerima pesanan. Oke, mungkin sekian dulu untuk video kali ini. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Dan kita akan bertemu lagi di video selanjutnya. See you the next time.